Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Satrio dengan NIM 333-723-0039 dari kelas A Kecerdasan Artifisial Lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan deteksi sentimen atau sentimen analisis dengan long short term memory untuk mendeteksi sentimen pada IMDb. Pertama-tama kita definisikan library-nya yaitu TensorFlow. Untuk TensorFlow sendiri digunakan untuk membangun model. Nah, yang ini TensorFlow Keras Dataset IMDb itu untuk mengimport atau meload datasetnya. Pertama-tama kita akan meload datasetnya dengan maksimal 10.000 kata yang sering muncul dan masing-masing dengan panjang 200. Lalu dipisahkan dengan dua, yaitu data latih dan juga data uji, Xtrend dan Ytrend, Xtest dan Ytest. Selanjutnya padding sequence, yaitu Xtrend memastikan untuk maksimalnya itu 200 dan jika kosong, jika melebihi akan dikosongkan. Selanjutnya ada model LSTM, yaitu dengan model sekuensial. Nah, embedding sendiri ini digunakan untuk mengubahnya menjadi vektor yang berbentuk 128 dimensi. Selanjutnya LSTM, ini jumlah unit LSTM-nya dengan 20% mengabaikan data latih supaya tidak terjadinya overfitting. Selanjutnya, recurrent dropout ini digunakan untuk mengabaikan 20% koneksi antara LSTM ini selama pelatihan. Selanjutnya yaitu ada dense yang menentukan probabilitas yaitu 0 atau 1 dengan activation-nya sigmoid. Selanjutnya kompilasi model. Model dikompil dengan optimizer Adam seperti video sebelumnya, yaitu Adam itu sangat optimal dan efisien. Lalu dengan binary, cross entropy, dan juga matriksnya akurasi untuk mengevaluasi modelnya. Selanjutnya yaitu training model. Model dilatih dengan 3 epochs dengan validasinya itu Xtest dan Ytest. Selanjutnya evaluasi modelnya. Model dievaluasi lalu akan ditampilkan. Selanjutnya akan membuat tokenizer. Nah, di sini epoch pertama yaitu 71%, epoch kedua 85%, dan epoch ketiga 89%. Nah, akurasi sentimennya itu 85,38%. Nah, kita di sini akan mencoba sentimen analisisnya apakah berhasil atau tidak. Nah, bisa dilihat hasilnya itu yaitu negatif dengan nilai yaitu 0,48. Bisa dipastikan yaitu model bekerja secara optimal meskipun hanya 86%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode yang saya modifikasi untuk menganalisis sentimental yang ada di review ulasan Shopee Lite. Pertama-tama kita install library-nya dulu. Selanjutnya yaitu kita pandas untuk menampilkan datanya, terus review. Nah, ini nama page nya yang ada pada sini. Jadi untuk aplikasi lain juga bisa kalian coba. Misalnya Mitra Shopee. Nah, tinggal ininya aja di copy, diganti ke sini. Nah, dengan slipnya itu 0 dan bahasanya Indonesia dan country-nya Indonesia juga. Lalu di sorting dengan yang paling relevan. Selanjutnya akan disimpan ke CSV, yaitu Shopee Lite Review CSV. Lalu ditampilkan. Nah, ini hasilnya. Contoh datanya. Selanjutnya kita pre-processing data. Kita akan membaca tadi CSV yang sudah kita save. Lalu menampilkan. Nah, bisa dilihat dari sini ada 22.000 data.
dengan kolomnya review ID, username, user image, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan memisahkan data yang perlu dan yang tidak perlu. Jadi saya memilih konten, skor, dan waktu ulasan di input. Nah, bisa dilihat ini dengan skor itu adalah ratingnya. Bintang 5, bintang 5, bintang 4, bintang 1. Lalu saya akan menghapus duplikat dan data kosongnya pada subset konten ini. Nah, bisa dilihat dari 22.000 ternyata ada yang duplikat sebanyak hampir lebih dari 5.000. Selanjutnya saya akan memisahkan komentar yang ada URL-nya, ada HTML-nya, ada nomornya, ada ASCII karakter, dan juga spasi yang berlebih. Lalu menampilkannya. Selanjutnya saya akan melabelkannya. Jika skornya di 4 atau di atasnya 4 sama 5, maka saya akan melabelkannya positif. Jika skornya 3, maka akan saya labelin netral. Lalu jika di bawah 3, maka negatif. Nah, bisa dilihat saya akan menampilkannya 10. Nah, datanya tuh positif, positif, negatif. Dengan skor 1 maka negatif. Selanjutnya saya menormalisasi katanya dengan kamus kata baku. Di sini saya akan melewat dulu, membaca dari Excel yang berisi kata baku dan juga kata tidak baku. Nah, setelah itu saya akan menjadikan data frame-nya yaitu normalisasi kata atau kolom normalisasi kata. Nah, selanjutnya saya akan melatih modelnya. Bisa dilihat ini TensorFlow dan Pandas. Pertama-tama kan kita print dulu contoh datanya, ada berapa aja isi datanya. Lalu kita mapping. Kalau 0 itu negatif, kalau netral itu 1, kalau positif itu 2. Dan menyimpannya ke kolom sentimen numerik. Selanjutnya kita akan menampilkan sentimen mappingnya. Terus menghapus baris yang mengandung NaN atau kosong. Dan memastikan nilai sentimennya 0, 1, dan 2. Jika ada data yang tersisa, maka akan data frame kosong setelah pre-processing periksa data input Anda. Selanjutnya ubah tipe data sentimen ke integer, yaitu 0, 1, 2-nya dijadikan integer. Lalu normalisasi katanya string dan katanya dipendekkan atau bukan kapital. Selanjutnya parameternya 15.000 dan maksimal katanya itu 150. Nah, di sini saya memastikan OOV token maksimal ininya itu kan 15.000. OOV tokennya itu jika ada kata yang tidak ada di kamus. Lalu tokenizernya normalisasi kata dan memastikan katanya itu maksimal 150 dan jika lebih akan dikosongkan. Lalu akan menampilkan size vocabulary-nya dan memeriksa apakah sekuensinya berisi data. Jika 0, tidak ada data setelah tokenisasi dan padding. Selanjutnya split data dengan stratifikasi xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Dengan membagi 80 dan 20 seperti biasanya dengan random state-nya 42. Selanjutnya saya akan menampilkan ininya, train set shape-nya dan juga xtest-nya. Nah, di sini saya mendefinisikan model LLSTM-nya dengan embedding input dim dan outputnya 200. Di sini saya pakai bidireksional dan juga LSTM-nya yaitu 128 dengan dropout-nya 20 supaya tidak overfitting dan juga 20 mengabaikan LSTM-nya. Dan di sini 64 dan juga ini sama kayak atasnya. Selanjutnya akan mengeluarkan neuron 50. Lalu di sini saya densen 4 yaitu dengan lapisan tambahan 64 dan aktivasinya ReLU untuk membantu model belajar lebih kompleks dengan hanya satu keluaran. Nah, dropout 0,5 ini digunakan untuk mencegah overfitting dan juga dropout ini juga untuk mencegah overfitting. Selanjutnya ini untuk output layarnya dan memastikan softmax ini untuk klasifikasinya kan ada positif, negatif, dan neutral tadi. Lalu
menampilkan ringkasan modelnya, lalu mengkompilasi model dengan Adam dan learning rate-nya 0,001 dengan categorical cross entropy dan juga matriksnya akurasi untuk mengevaluasi model. Selanjutnya callback-nya, terus model checkpoint-nya dengan kalau mendapatkan base epochs maka akan disimpan. Selanjutnya training model, model fit extract, epochs-nya yaitu 15 dengan batch size-nya 32. Lalu mengevaluasinya dan menampilkan akurasinya. Selanjutnya di sini saya akan memvisualisasikan hasil trainingnya dengan matplotlib. Kita akan menampilkan akurasi dan lossnya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi prediksi untuk mencoba apakah model ini benar atau tidak. Nah, di sini sentimen value-nya positifnya 12.000, negatifnya 3.400, dengan neutralnya 1.100. Dengan invalidnya 6 dan vocabulary size-nya 15.151. Training set-nya 13.000, test set-nya 3.458. Lalu di sini akurasinya 0,75 pada epoch 1, pada epoch 2 0,85, pada epoch 3 0,87 dan pada epoch keempat 0,89. Lalu pada epoch 4 ini mungkin sudah mendapatkan prediksi terbaik dan ini memakan waktu 40 menit lebih. Lalu saya menampilkan akurasi sentimennya 80%, menampilkannya epoch akurasinya meningkat tapi juga validasinya ada yang menurun. Seperti model loss-nya juga. Di sini saya akan mencobanya. Nah, saya akan reviewnya aplikasi berfungsi dengan baik, maka prediksi sentimennya positif. Coba aplikasi tidak. Nah, kalau saya bilang aplikasinya tidak berfungsi, maka sentimennya akan negatif. Lalu di sini kan saya pakai tempat. Dan di Kaggle itu bisa lebih cepat. Karena dia GPU-nya lebih dari tempatnya yaitu 2. Nah, di sini saya juga sudah mencoba aplikasi berfungsi dengan baik, maka sentimennya positif. Di sini juga pelayanan sangat ramah, positif, dan aplikasi tidak berfungsi maka akan negatif. Tidak terlalu perbedaan jauh. Mungkin karena positifnya terlalu banyak, jadi kelasnya tidak seimbang. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang keliru, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.